Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Kasman. Jumpa lagi bersama Siniar Sasambo, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Kasman dalam acara Bincang Bersama Tokoh. Nah, saat ini telah hadir di hadapan kita Bapak Agus Kurniawan Sapitra, Pak ya? Saputra, Bapak Agus Kurniawan Saputra. Beliau ini lahir tanggal 14 Agustus 1968 dan uniknya beliau ini adalah Deputi Bisnis Pegadaian Area Makassar 1. Gitu Pak ya? Yeah. Namun kenapa saya katakan unik Pak pemirsa? Karena beliau ini memiliki perhatian khusus terhadap bahasa dan sastra, khususnya pada puisi ya Pak ya. Yeah. Hal itu terbukti dengan lahirnya 4 bahkan menjelang 5 Yeah. ya, menjelang 5 karya yang beliau tuliskan. Saya baca antara lain pada tahun 2017 beliau menulis puisi, kumpulan puisi dengan judul Kujadikan Ia Embun. Itu yang pertama. Yang kedua, Menunggu di Atas Atapupu. Menunggu di Atapupu. Menunggu di Atapupu. Nah, Atapupu ini adalah sebuah lokasi yang ada di pantai. Iya, perbatasan Atambua dan Timor Leste. Nah, luar biasa beliau ini. Terus yang ketiga, Sepucuk Surat dan Kisah Masa Kecil, ditulis tahun 2020, Pak ya. Dan yang keempat adalah Bermain di Pasar Ampenan, tahun 2021 kemarin. Dan dalam proses pembuatan sedang menunggu ISBN, kata beliau, mencari rumah sembunyi. Ini luar biasa ini. Dilihat dari judulnya ini saja Pak, ini menurut saya ini adalah sesuatu yang penulisnya ini memang punya kelebihan lain di samping tadi bisnis ya, di bidang bisnis di Pegadaian ya Pak ya. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak, kenapa kira-kira ya, kenapa Bapak memiliki perhatian khusus terhadap sastra, khususnya di puisi nih Pak? Karena jarang sekali ya orang yang kuliah di jurusan bahasa Indonesia pun kadang-kadang tak ada yang tidak bisa membuat puisi itu ya. Walaupun padanya Pak kebanyakan banyak yang bisa sih Pak, tapi ada beberapa orang yang hanya belajar bahasa Indonesia tapi dia tidak bisa berkarya dalam sastra itu. Kira-kira boleh diceritakan Pak? Ya, unik ya. Seolah-olah unik ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya itu sebuah proses Pak Kasman ya. Iya, betul. Prosesnya mungkin ketika saya sekolah SD ya di Bebedilan di Ciamis. Bebedilan. Itu ada biasa kan di bahasa itu ada tugas drama ya. Ada tugas deklamasi ya. Nah, itu yang intens kita lakukan waktu itu. Artinya bukan intens ya, ada perhatian khusus dah waktu itu ya, waktu saya kecil itu. Cuma ini mengendap dia Pak Kasman, mengendap begitu lama. Memang di proses selanjutnya pada saat di SMP itu kan ada ini juga apa, lomba-lomba baca puisi. Saya ikut. Gitu ya. Pada saat SMA saya ngambil pelajaran ekstrakurikuler drama. Drama ya. Nah, saat kuliah di Universitas Mataram tahun 87 saya di Fakultas Ekonomi, itu saya ngambil jurnalistik. Ekstranya itu. Kenapa jurnalistik saya ambil? Sederhana saja sih. Biar nanti pada saat nulis skripsi saya tidak mempunyai hambatan yang berarti. Karena udah ikut jurnalistik Di jurnalistik itu salah satu pakem yang saya yang saya tetap bawa itu adalah 5W1H itu. Proses selanjutnya adalah saya menjadi kolumnis di salah satu koran di Bali Pos ya. Di Bali Pos ya. Cuma saya tahun berapa itu Pak kira-kira? Sekitar tahun 90-an lah, 93 sampai 95 itu. Saya di sana jadi kolumnis ekonomi lokalan di NTB di Mataram khususnya. Nah, tetapi dalam perjalanan selanjutnya ketika saya bekerja di Pegadaian itu ada suasana yang bikin saya kok bisa kembali ke puisi itu ya. Antara lain adalah saya kan bertugas nih Pak Kasman di provinsi NTT, Kupang, Pulau Timor sampai ke Atambua sana itu daerah kerja. Pernah di Flores saya juga. Pernah di Flores, terus berpindah lagi ke Mataram pernah saya, ke Ampenan, terus pindah ke Denpasar,
ke Tabanan, balik lagi ke Kupang. Nah, titik baliknya ketika saya balik lagi ke Kupang nih, sekitar 2010. Nah, di sanalah mulai terbesit ini endapan yang masa lalu itu. Menulislah saya puisi, menulis puisi karena saya juga harus membuat pilihan nih. Berpisah dengan keluarga kan. Salah satunya yaitu saya isi dengan puisi itu. LDR lah kalau LDR. Long distance relationship dengan keluarga. Jadi suasana jauh dengan keluarga itu kembali ke kenangan masa lampau yang saya endapkan tadi. Tertariklah saya ke puisi itu ya. Saya tulis. Nah, kalau boleh disimpulkan ya Pak ya. Belum sudah disimpulkan ini ya. Nah, kalau boleh saya ambil sari dari apa yang Bapak ceritakan tadi. Rupa-rupanya ini pengalaman itu ada di ingatan bawah sadar kita, atau kalau disebut dalam bahasa asingnya disebut dengan mindset ya Pak ya, mindset. Di alam bawah sadar sesungguhnya sudah tertanam mungkin itu ya, sastra itu gitu ya. Kemudian ketika kita dihadapkan pada satu peristiwa dalam saat itu Bapak mungkin mengalami kesepian ketika berpisah dengan keluarga dan lain, muncul gitu ya, lahirlah karya gitu Pak ya. Betul. Ya artinya itu yang mendorong saya untuk akhirnya menulis. karena senang menikmati itu, akhirnya lahir sampai 4-5 buku ya Pak, seperti itu ya, luar biasa ya. Betul. Dalam perjalanannya juga ini berkembang Pak Kasman, karena saya kan keliling Nusantara ya. Itu beberapa ide tuh saya kumpulkan, misalkan ada catatan kecil ya. Saya lampirkan dengan foto juga. Saya juga senang jurnalistik ya, fotografi maksud saya simpan di sana, jadi endapkan dulu di sana, nanti di kesempatan lain baru kita buka lagi. Yang kedua itu semacam laporan jurnalistik sih sebenarnya, cuma gitu bentuknya dalam bentuk puisi gitu. Jadi semacam itu. Iya. Jadi kalau saya lihat Pak, memang sih kalau kita berbicara bahasa jurnalistik ini kan terkait dengan bahasa baik dan benar ya Pak ya. Tetapi kalau kita berbicara bahasa sastra, puisi khususnya, itu kan bahasa yang tidak ada keterikatan bebas ya, tergantung kita mau mengatakan apapun itu kan? Betul, lisensia poetika. Nah, kira-kira menurut Bapak ini ada kesulitan tersendiri tidak ketika kita sekarang kita tulis dalam bentuk jurnal, ada foto, kemudian ada teks ya Pak ya, ada teks dalam bentuk teks yang bahasa ya, ilmiah lah, boleh dikatakan ilmiah atau semi ilmiah. Kemudian ketika kita transfer dia ke dalam bentuk puisi dalam bahasa sastra, kira-kira hambatan-hambatan yang sangat berarti menurut Bapak apa kira-kira? Terus terang itu sudah menjadi tugas ya. Bagaimana kita bisa, nah ini mungkin untuk apa nih menjawab itu ya Pak Kasman. Saya pernah diginikan oleh dosen pembimbing saya. Ini skripsi atau bahasa koran? Oh gitu. Saya jawab begini sama dosen pembimbing, ini bahasa ilmiah populer, saya bilang. Artinya ada tugas dari kita agar bahasa-bahasa yang sulit mungkin ya saat itu, kalau bisa lebih membumi lagi lah, down to earth ya. Ada semacam itu proses seperti tadi. Betul. Yang Pak Kasman bilang itu, yang dari hal-hal yang semacam itu ketika kita tarik ke puisi tapi sebenarnya itu memang proses. Ada proses pengendapan, rasa dan sebagainya itu, sehingga dia pilihlah kata-kata atau diksi diksi untuk itu. Itu ada proses. Terus yang ketiga menurut saya adalah kita membebaskan diri kita dari tanda petik pakem-pakem yang ada. Betul. Kalau tidak seperti begitu, mungkin puisi saya tidak akan jadi. Gitu. Nah, ini yang mendorong saya waktu saya bertugas di Kendari. Ada salah satu senior di Universitas Halu Olio, kebetulan beliau sudah pensiun, yang namanya boleh saya sebut Daeng Patah Nasrah. Itu yang memberi semangat saya. Tidak apa-apa seperti ini. Ini malah beliau mengatakan, ini kalau saya lihat ini puisi bentuk American style ya bilang. Bukan English style ya. Apa itu American style? Itu ya salah satunya tadi membebaskan dari keterikatan itu. Itu yang salah satu yang mendorong saya lebih semangat lagi untuk berkarya gitu. Kapan dan dimanapun. Luar biasa. Patut diacungkan jempol ini Pak. Karena apa Pak? Karena saya sendiri ya Pak ya, ketika saya memilih alur
Kan dulu ketika saya kuliah di Unram itu saya mengambil pendidikan bahasa dan berarti sastra. Kita sama-sama alumni ya? Satu alumni Pak. Bahasa dan sastra dua-duanya kita pelajari. Tapi ketika saya lanjut kemudian spesifikasi ke bahasa, akhirnya saya lupa sastra gitu ya. Akhirnya saya lupa sastra. Makanya saya salut dengan Pak Agus, ini luar biasa. Pak Agus mempelajari ekonomi tapi masih bisa bersastra. Saya mempelajari bahasa tidak bisa bersastra. Nah, kira-kira tips-tips apa Pak? Kira-kira ini ya untuk, karena kita berbicara sastra ini Pak, berbicara seni ini kadang boleh dikatakan semua orang di dunia ini membutuhkan seni, ya Pak ya. Entah dalam bentuk seni yang bagaimana, itu pasti semua orang membutuhkan yang namanya seni. Gitu, Pak. Kira-kira bagaimana tipsnya Pak? Yang paling sederhana menurut saya, tips saya itu adalah berkaryalah. Apapun lah. Apapun berkaryalah. Keluarkan potensi yang kita punya. Tidak usah takut. Tidak usah takut ya. Betul. Masalah baik dan benar biarkan orang lain yang menilai. Yang penting terus semangat berkarya. Itu saja. Itu saja. Itu kan harus mental block yang harus kita hadapi membangun diri kita. Keluarkan saja itu, semangatin saja diri kita. Kita harus bisa. Karena setiap orang punya keahlian dan kemampuan tersendiri yang harus kita eksplor dan harus kita kabarkan ke setiap orang seolah-olah seperti itu. Dan saya rasa lambat laun itu semakin meningkat atau bagaimana Pak? Atau akan tetap stabil? Itulah ketika saya tugas di Kendari tahun 2018 tahun 2018 saya tugas di sana, ketemu dengan Daeng Patah Nasra itu yang memberi saya semangat itu. Jadi itu yang mendorong. Artinya dengan demikian juga kita harus sering bertanya juga kepada senior-senior kita, gimana nih dengan karya-karya saya dan sebagainya. Diskusi, kita diskusikan, Terus jangan kita anti kritik juga, jangan membuat kita menjadi patah semangat ketika karya kita dikritik. Itu kan masukan. Justru kritik itu lahir ketika karya kita sudah lahir kan. Coba seandainya kalau karya kita belum lahir, orang mau kritik apa gitu kan? Jadi mental block juga harus dipecahkan itu. Jangan anti kritik, silakan. Dari karya itu teman-teman menilai kan apa saripati yang kita dapatkan di sana. Untuk berkarya lebih baik lagi tentu. Baik Pak Agus, terima kasih. Luar biasa ini. Jadi ini adalah satu contoh para pemirsa, orang yang keahliannya di bidang ekonomi tapi masih punya waktu untuk menulis sastra. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Pak Agus, di sela-sela kesibukan Pak Agus, mungkin ada waktu-waktu khusus yang membuat Pak Agus bisa menyelipkan kesempatan untuk menulis itu. Kira-kira apakah di malam hari kah, atau di pagi hari kah ketika bangun tidur, atau ketika di kamar mandi ketika sambil ini misalnya sambil ngelamun, atau bagaimana Pak? Ini kalau cerita tentang proses lahir sebuah karya atau puisi. Pada saat titik ini saya sudah juga komunikasi dengan teman-teman saya ya. Kenapa kok saya seperti ini gitu loh. Dan orang tua saya salah satunya ketika karya pertama saya sampaikan memberi semangat juga. Tidak semua orang bisa seperti ini. Kalau kita sudah punya kemampuan seperti ini, jangan kau tutup-tutupi. Kalau teman saya mengatakan, mungkin Bang Kasman tahu ya, Adam Gotarpara. Kurang kenal Pak. Geger ya. Itu Cerpenis juga nih. Orang mana itu? Orang Mataram juga nih. Orang Mataram juga ya. Kami satu angkapan dengan Mas Eko tadi sebagainya. Kalau Mas Eko kenal ya. Itu yang mengatakan mengalirlah. Mengalirlah gitu loh. Artinya jangan kau pendam, jangan kau tutup-tutupi. Jadi ketika kau dapat ide dan sebagainya, tulis saja. Tulis saja dimanapun. Nah sekarang kan dengan adanya gadget menggampangkan kita ya. Kalau dulu saya taruh dulu di laman Facebook, tulis saja dulu seperti itu ya. Jadi pertanyaan dari Bang Kasman tadi, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, masih punya napas, setiap saat, setiap detik itu sangat berarti. Pasti ada saja ide yang lahir. Tidak terbatas waktu. Jadi tidak ada khusus Pak ya, tidak ada waktu khusus ya. Jadi setiap saat ketika ada ide, inspirasi, tulis saja. Jadi langsung tulis di Facebook kan kadang di Facebook atau kadang di gawe langsung tulis saja di sana. Kalau dulu kan harus bawa kertas, sekarang kan gampang, tinggal buka gawe, tinggal diketik. Begitu ya Pak ya. Saya pikir tadi karena kita pagi sibuk kerja misalnya, nanti malam jam 10 baru keluar ide. Enggak ya, tetapi kalau dibilang hari khusus Pak Kasman ya, biasanya saya itu hari Sabtu Minggu biasanya saya
ini apa melihat lagi catatan-catatan itu, saya perbaiki, cross check ya, cross check lagi. Kan kalau Sabtu itu kan hari kerja saya pendek ya. Jadi nanti setelah kantor Sabtu Minggu saya biasakan kumpulan puisi-puisi itu saya saya coba revisi, baca ulang, endapkan lagi sehingga jadilah seperti itu. Kalau boleh tahu Pak Agus, di dalam satu buku kan ada beberapa judul tuh, judul puisi. Apakah antara judul 1, 2, 3 dan seterusnya itu harus memiliki hubungan kronologis atau memang lepas? Boleh lepas saja. Boleh lepas. Oh, berarti setiap judul mewakili satu suasana ya Pak. Bisa juga dia satu judul 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Misalkan gini. Saya ini kan sudah punya cucu nih. Udah punya cucu ya, masih cucu. Muda padahal Pak. Iya. Sudah punya cucu. Itu ada yang berseri tuh. Berseri judulnya tuh Farah. Udah sampai 5. Gitu. Dan kebetulan puisi ini juga sudah dimusikalisasi oleh teman saya. Gitu. Ada teman saya namanya Sony Hendrawan, tuh teman SMP ya, teman duduk sama. Dia memusikalisasi puisi saya. Mungkin sampai saat ini sudah 331 puisi menggunakan gitar bambu. Dan alat rekamnya juga sederhana, pakai HP juga. Gitu. Jadi menggunakan alat yang kita punya untuk kita berkarya. Artinya dalam berkarya pun kita jangan terpaku dengan harus lengkap dulu. Gunakanlah sarana prasarana yang kita miliki. Jadi kembali ke tadi pertanyaan itu, memang ada sih misalkan rindu 1, rindu 2. Ada yang berseri seperti itu, ada betul. Seperti itu. Tapi umumnya lepas deh. Lepas. Jadi setiap judul mewakili satu peristiwa atau satu keadaan ya Pak ya. Keadaan tertentu yang dirasakan oleh sang pembuat ya. Tetapi itu mau tidak mau nanti harus dirangkum dalam satu tema besar kan ketika. Ini artinya proses ini ya, proses kelahiran sebuah buku. Kelahiran menjadi buku kumpulan. Berarti saya bercerita nih. Ya, boleh. Salah satunya adalah saya menemukan seorang kawan namanya Cak Parlan mungkin ya. Mungkin kenal ya. Jadi proses buku itu saya nyodorkannya ada 50 judul. Nanti Cak Parlan yang mengolah. Untuk judul misalnya kami diskusi. Mungkin yang seperti buku pertama misalnya Kujadikan Ia Embun, ada beberapa alternatif kan? Ada beberapa alternatif, akhirnya terpilih Kujadikan Dia Embun. Nanti tentang isi dan sebagainya, karena ini wilayahnya Cak Parlan, ya udah silahkan Cak Parlan mau diapakan itu. Jadi satu sehingga mungkin seolah-olah bercerita gitu ya. Itu Cak Parlan punya otoritas. Gitu ya. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira Kujadikan Ia Embun ini yang menjadi apa istilahnya, menjadi tema ya, tema besarnya kira-kira bercerita tentang apa Pak? Kujadikan Ia Embun itu menurut saya sih ini perempuan ya, artinya ibu, ibu ya, lebih ininya tema besarnya tentang ibu. Tentang ibu ya. Jadi dan kebetulan pantas memilih kata embun ya. Dan di halaman pertama itu diberi judul Sayangku Ibu 1 gitu. Itu Cak Lan taruh di halaman pertama itu. Jadi saya nggak ini ya, cuma dan diskusi itu tema besarnya memang untuk ibu itu ibu ya. Karena embun ini kan melambangkan kelemah lembutan. Seperti itu. Seperti itu. Begitu ya Pak. Baik. Para pemirsa, mungkin itu sekadar bincang santai kita dengan Pak Agus ya. Ini pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya Pak Agus. Mudah-mudahan ke depan muncul lagi tokoh-tokoh yang seperti ini Pak. Amin. Dan ke depan mudah-mudahan Pak Agus akan selalu berkomunikasi dengan kami ya di kantor bahasa, karena kami salah satu fungsi kami di sini adalah membina mengembangkan sastra juga ya Pak. Itu harus tanggung jawab besar lah. Iya betul Pak. Kita melahirkan generasi selanjutnya ya. Karena sastra ini salah satu sebenarnya alat untuk bisa dikatakan untuk mendidik ya, bisa untuk mendidik. Kita ingat dulu waktu zaman kita belum merdeka, lahirnya angkatan 45, itu membakar semangat para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan. Betul. Nah sekarang mungkin dalam konteks yang sekarang kita sudah merdeka, puisi-puisi yang kita lahirkan bisa untuk mengisi kemerdekaan, mengarahkan negara ini ke hal-hal yang lebih positif, lebih optimis dan sebagainya. Para pemirsa, demikian wawancara kita bersama Pak Agus. Terima kasih atas kehadiran Pak Agus di kantor kami, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi.
Nah Sahabat Bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu Sahabat Bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.